Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis fundamental dan teknikal saham PT Perusahaan Gas Negara dengan kode saham PGAS dan PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maulidah Fatimah dari jurusan Manajemen Keuangan B, Angkatan 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pokok bahasan di video kali ini yang pertama yaitu analisis fundamental dengan menggunakan pendekatan bottom-up approach dan top-down approach. Yang kedua, analisis teknikal dengan moving average, relative strength index, moving average, convergence, divergence, stochastic, dan volume. Analisis saham perusahaan gas negara. PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Saham PGAS telah mulai diperjualbelikan pada tanggal 5 Desember 2003. PGAS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau yang biasa disebut dengan IPO kepada masyarakat sebanyak 1,2 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp1.500 per saham. Analisis fundamental saham PGAS dengan pendekatan bottom-up approach meliputi produk serta layanan emiten, stabilitas finansial, dan aspek-aspek yang dapat berdampak pada kinerja emiten. PGAS memberikan solusi energi yang aman dan handal melalui layanan terbaik bagi pelanggan komersial dan industri. Dengan akses informasi dan transparansi pemakaian gas bumi sebagai penggerak roda kegiatan usaha. Pada tahun 2019, pendapatan PGAS relatif stabil. Dan di tengah perkembangan wabah COVID-19, pemakaian gas pelanggan rumah tangga tetap stabil dan normal sehingga PGAS berupaya meningkatkan pelayanan Jargas dengan SOP keselamatan yang ketat. Aspek yang dapat berdampak pada kinerja PGAS adalah aspek ekonomi holding BUMN Migas, yaitu masuknya PGAS ke bagian Pertamina yang dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi kinerja keuangan kedua belah pihak, baik Pertamina maupun PGAS. Sedangkan dalam pendekatan top-down approach, meliputi 4 hal yaitu kondisi makro global, kondisi makro dalam negeri, prospek pertumbuhan sektor, dan fundamental perusahaan. Di tengah perlambatan perekonomian global akibat dari pandemi COVID-19, PGAS senantiasa berperan aktif dalam menopang ketahanan ekonomi dengan tetap melaksanakan penyaluran gas bumi guna memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri, serta menjalankan proyek-proyek strategis efisiensi energi dan mengurangi beban subsidi. Dalam menghadapi kondisi makro dalam negeri, PGAS melakukan kebijakan relaksasi kepada pelanggan terdampak COVID-19 sehingga mereka tetap dapat menggerakkan roda perekonomian dalam negeri dan secara langsung berkontribusi pada perekonomian nasional. PGAS terus mengoptimalkan infrastruktur gas existing dan membangun infrastruktur baru yang bertujuan untuk melayani sebanyak mungkin pelanggan, baik rumah tangga, UMKM, korporasi, transportasi, kelistrikan, dan BUMN lainnya. Prospek fundamental PGAS di tengah pandemi COVID-19 masih ada harapan dari sisi teknis yang dilihat dari pergerakan harga saham yang masih menarik dan mengindikasikan penguatan jangka pendek serta volume stabil meninggi yang berarti minat pelaku pasar terhadap saham PGAS juga meninggi. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental yaitu earning per share, price to book value, dan price earning ratio. EPS PGAS sebesar 129,04, artinya jika perusahaan membagikan setiap penghasilan ke setiap lembar saham, maka setiap lembar saham akan memiliki tambahan nilai Rp129,04 yang didapat dari laba dibagi jumlah saham yang beredar. Semakin besar nilai EPS akan semakin bagus. PBV PGAS sebesar 0,57 yang didapat dari harga saham dibagi dengan nilai buku. Melihat nilai PBV sebesar 0,57 kali dapat disimpulkan bahwa harga saham PGAS tergolong murah.
Semakin rendah PBV akan semakin bagus. Per PGAS sebesar 7,71 yang didapat dari market value dibagi dengan EPS. Per PGAS sebesar 7,71. Dengan demikian, harga saham PGAS adalah 7,71 kali laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Semakin kecil per, maka akan semakin bagus. Data yang dibutuhkan diambil dari berita koran atau media elektronik, data ekonomi dari BPS atau Bank Indonesia, dan laporan keuangan yang dirilis oleh emiten yang bisa diperoleh dari website perusahaan atau website Bursa Efek Indonesia. Setelah melihat laporan keuangan perusahaan, selanjutnya bandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain di sektor yang sama selama beberapa periode untuk mengetahui tren kinerja perusahaan. Sumber data yang diambil dari website Stockbit. Di sini bandingkan PGAS dengan perusahaan lain dalam subsektor energi yaitu dengan Mega Power Makmur, Cikarang Listrindo, dan Kencana Energi Lestari. Setelah itu, di peringkat dari keempat perusahaan tersebut berdasarkan rasio PBV, PER, dan EPS, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham yang terbaik yaitu saham PGAS. Analisis teknikal saham PGAS. Analisis teknikal dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan support and resistance, meliputi garis trend dan garis horizontal. Garis trend menggambarkan kecenderungan arah harga yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Yang kedua yaitu dengan menggunakan candlestick, mengikuti pola doji yang menggambarkan ketidaktentuan market yang diikuti dengan pola pembalikan arah. Sedangkan pada pola bullish and bearish engulfing merupakan pola reversal terkuat pada candlestick. Yang ketiga yaitu indikator dalam analisis teknikal saham meliputi moving average, relative strength index, moving average convergence, divergence, stochastic, dan volume. Moving average merupakan lagging indikator yang berguna untuk melihat arah tren dan berfungsi sebagai support resistance. Terbentuk dari rata-rata pergerakan harga saham dari harga penutupan dalam periode tertentu dan mengkonfirmasi suatu penembusan harga. Sinyal buy pada MA apabila crossing ke atas EMA 10 ke EMA 20. Sedangkan sinyal sell apabila crossing ke bawah EMA 10 dan EMA 20. Pada awal Januari terdapat sinyal untuk menjual saham PGAS karena crossing ke bawah EMA 10 dan EMA 20. Sedangkan pada awal April terdapat sinyal untuk membeli saham PGAS karena crossing ke atas EMA 10 ke EMA 20. Relative Strength Index adalah indikator yang bergerak naik turun memasuki area overbought atau oversold. Sinyal kondisi overbought apabila lebih besar dari 70 dan sinyal oversold apabila lebih kecil dari 30. Buy dilakukan ketika oversold dan menembus ke atas level 30 dan disitulah garis downtrend patah. Sell dilakukan ketika overbought dan menembus ke bawah level 70 dan disitulah garis uptrend patah. Pada awal Januari 2020 perlu menjual saham PGAS karena telah ada sinyal bahwa sedang dalam kondisi overbought dan menembus ke bawah level 70 dan garis uptrend patah. Sedangkan pada akhir Februari dapat membeli saham PGAS karena telah ada sinyal bahwa sedang dalam kondisi oversold dan menembus ke atas level 30 dan garis downtrend patah. Saham PGAS ini dapat dijual kembali pada awal Maret dan dapat dibeli lagi ketika di akhir Maret. MACD mengidentifikasi momentum suatu harga saham. Sinyal yang diberikan terbentuk dengan crossing dan histogram. Buy dilakukan ketika arah histogram di teritori negatif balik ke atas dan golden crossing dengan arah ke atas. Sedangkan sell dilakukan ketika histogram pada teritori positif balik arah ke bawah dan dead cross dengan arah ke bawah. Pada awal Februari 2020, terdapat sinyal untuk menjual saham PGAS karena histogram pada teritori positif balik arah ke bawah dan dead cross dengan arah ke bawah. Sedangkan pada akhir Februari, terdapat sinyal untuk membeli saham PGAS karena histogram di teritori negatif balik ke atas dan golden crossing dengan arah ke atas. Saham PGAS ini dapat dijual kembali pada awal Maret dan dapat dibeli kembali di awal bulan April sesuai histogram yang ada di MACD. Stokastik adalah indikator yang bergerak naik turun memasuki area overbought atau oversold.
Overbought terjadi apabila stokastik masuk area lebih dari 80. Oversold terjadi apabila stokastik masuk area kurang dari 20. Bila stokastik crossing ke atas, maka terdapat sinyal beli. Dan bila stokastik crossing ke bawah, maka terdapat sinyal jual. Pada akhir Maret, terdapat sinyal untuk membeli saham PGAS karena stokastik crossing ke atas yang sebelumnya berada pada area kurang dari 20. Di awal April, dapat menjualnya karena stokastik crossing ke bawah yang sebelumnya masuk area lebih dari 80. Saham PGAS ini dapat dibeli kembali pada akhir April dan dijual kembali di awal bulan Mei sesuai dengan stokastik. Volume dan konfirmasi adalah indikator di mana terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Volume yang rendah dapat diartikan bahwa pasar tidak mendukung pergerakan harga. Pasar wait and see. Suatu tren yang solid harus disertai dengan volume yang besar, dan suatu penembusan support resistance yang valid harus disertai dengan volume yang besar. Sejak Januari 2020 hingga akhir Maret 2020 terjadi downtrend di mana harga membentuk lembah dan puncak yang lebih rendah dari waktu ke waktu. Market panic selling terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 dan garis uptrend terbentuk dari awal April hingga awal Juni 2020 di mana harga membentuk lembah dan puncak yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Di akhir bulan Maret terjadi kenaikan harga saham yang disertai dengan volume yang besar. Analisis fundamental saham BBRI. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI berdiri sejak 16 Desember 1895 dan mulai go public sejak tanggal 10 November 2003 dengan kode saham BBRI di mana 30% kepemilikannya dilepas ke publik. Sebagai bank tertua, BRI tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Analisis fundamental saham BBRI dengan pendekatan bottom-up approach. Yang pertama, produk serta layanan emiten. Semua layanan dan produk BRI didukung oleh jaringan luas BRI di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke pelosok daerah yang sulit dijangkau. Hingga saat ini, BRI memiliki lebih dari 4.500 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dalam bentuk kantor cabang hingga pos pelayanan desa. Kedua, stabilitas finansial. BRI mampu mencatatkan kinerja yang stabil hingga akhir kuartal 1 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi. Pencapaian tersebut dibarengi perseroan dengan terus fokus untuk menyelamatkan UMKM di Indonesia. Kredit BRI mampu tumbuh di atas rata-rata industri hingga akhir kuartal 1 2020. Ketiga, aspek-aspek yang berdampak pada kinerja BRI meliputi aspek yuridis yang berkaitan dengan kepastian legalitas, aspek dasar dan pemasaran tentang peluang pasar, aspek teknis yang digambarkan dengan seberapa jauh kemampuan mengelola usaha, aspek manajemen terkait kemampuan dan keterampilan manajemen, aspek keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pengelolaan keuangan, aspek sosial dan ekonomi berkaitan dengan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan masyarakat setempat. Dalam pendekatan top-down approach, BRI menghadapi kondisi makro global dengan melakukan buyback dalam merespon perlambatan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan relaksasi yang diberikan otoritas jasa keuangan. Relaksasi tersebut diperlakukan demi menyikapi tekanan terhadap indeks harga saham gabungan. BRI dengan segmen UMKM juga semakin agresif dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi di dalam negeri masih cukup baik untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. BRI menghadapi pola digitalisasi di sektor perbankan dengan cara menghadirkan BRI Link sehingga menjadi lebih efisien, karena tidak perlu sewa kantor dan tidak perlu banyak tenaga kerja. Selain itu, BRI juga membentuk BRI Institute sebagai fintech university untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang menguasai teknologi digital. Pertumbuhan kredit Bank Rakyat Indonesia ini masih mumpuni selama masa pandemi dengan pertumbuhan 10,05% year of year menjadi 930,73 triliun rupiah sepanjang kuartal 1 2020 yang ditopang oleh segmen mikro, retail, dan menengah.
Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental sama seperti sebelumnya, yaitu PBV, EPS, dan PER. PBV BBRI sebesar 2,13 yang didapat dari harga saham dibagi dengan nilai buku. Melihat nilai PBV sebesar 2,13 kali dapat disimpulkan bahwa harga saham BBRI cukup mahal. PBV menunjukkan perbandingan harga pasar terhadap nilai buku. EPS BBRI sebesar 264,72 yang didapat dari laba yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Artinya, jika perusahaan membagikan setiap penghasilan ke setiap lembar saham, maka setiap lembar saham akan memiliki tambahan nilai Rp264,72. EPS ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya PER. PER didapat dari market value dibagi dengan EPS yang digunakan untuk menghitung kemampuan saham dalam menghasilkan laba. PER BBRI sebesar 11,56. Dengan demikian, harga saham BBRI adalah 11,56 kali laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, membandingkan kinerja BBRI dengan bank lain yaitu Bank Mandiri, BCA, dan BNI. Setelah itu, melakukan peringkat kembali seperti perusahaan PGAS tadi berdasarkan rasio PBV, PER, dan EPS yang dapat disimpulkan bahwa saham BBRI berada pada urutan yang nomor 3. Analisis teknikal saham BBRI. Seperti sebelumnya, analisis teknikal dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan support resistance meliputi garis trend dan garis horizontal. Yang kedua menggunakan candlestick mengikuti pola doji dan pola bullish and bearish engulfing. Dan yang ketiga menggunakan indikator MA, RSI, MACD, stokastik, dan volume. Berdasarkan moving average yang diambil dari Stockbit, pertengahan Januari 2020, terdapat sinyal untuk membeli saham BBRI karena crossing ke atas EMA10 ke EMA20. Dan pada akhir Februari terdapat sinyal untuk menjual saham karena crossing ke bawah EMA10 dan EMA20. Relative Strength Index. Pada akhir Januari 2020, perlu menjual saham BBRI karena telah ada sinyal bahwa sedang dalam kondisi overbought dan menembus ke bawah level 70. Dan disitulah garis uptrend patah. Sedangkan pada akhir Maret dapat membeli saham BBRI karena terdapat sinyal bahwa sedang dalam kondisi oversold dan menembus ke atas level 30. Dan disitulah ada kepatahan pada garis downtrend. Berdasarkan analisis MACD, pada awal Februari 2020, kita dapat menjual saham BBRI karena histogram pada teritori positif balik arah ke bawah dan dead cross dengan arah ke bawah. Sedangkan pada awal April 2020, kita dapat membeli saham BBRI kembali karena histogram di teritori negatif balik ke atas dan golden crossing dengan arah ke atas. Stokastik pada saham BBRI. Pada akhir Januari 2020, kita dapat menjual saham BBRI karena stokastik crossing ke bawah yang sebelumnya masuk area lebih dari 80. Pada awal Februari 2020, kita dapat melakukan pembelian saham kembali karena stokastik crossing ke atas yang sebelumnya berada pada area kurang dari 20. Saham BBRI ini dapat dijual kembali pada awal Juni 2020. Volume dan konfirmasi. Sejak awal Maret hingga akhir Maret 2020, terjadi downtrend di mana harga membentuk lembah dan puncak yang lebih rendah dari waktu ke waktu. Market panic selling terjadi pada akhir Maret 2020 dan garis uptrend terbentuk dari akhir Mei hingga awal Juni 2020, di mana harga membentuk lembah dan puncak yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Pada awal Juni terjadi kenaikan harga saham yang disertai dengan volume yang besar. Sekian penjelasan analisis fundamental dan teknikal saham PGAS dan BBRI pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.